Bosen ternyata grup ini lagi. Nah ini yang kemarin kita lihat. Kita demokrasi kok. Terbukti apa? Itu anak muda, ketua BEM, sampai detik ini masih hidup dia. Itu mah udah kelewatan sih kalau menurut aku ya. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Makin mantap, makin jos dan makin happening untuk teman-teman. Terima kasih sudah mampir dan terima kasih sudah like dan subscribe. Oke, ini kita lanjutkan mengenai demo kemarin ya. Ada berita ini yang lagi hangat. Jadi diduga ada penyusup saat demo teman-teman. Bahkan itu diinformasikan membawa molotov. Kacau ini. Makanya diringkuslah sama polisi teman-teman, karena ini tentu saja meresahkan dan ini sudah tersebar beritanya ke mana-mana. Nah selain itu di demo tersebut kita tahu ya ada Tarwiyah is back katanya teman-teman, yang memang terlihat ya begitu dengan ciri khasnya teriak-teriak teman-teman. Dan juga kemarin juga kita lihat ada emak-emak gengnya Roy Suryo yang ada itu tuh di kerumunan para pendemo teman-teman, ngikut-ngikut demo seakan-akan demonya itu untuk mereka mungkin ya, seperti itu. Makanya ngikut-ngikut. Kemudian Roy Suryo dinilai aji mumpung teman-teman. Saat demo mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia kemarin, polisi menangkap 2 orang yang diduga berniat menyusup di demo. Molotov disita sebagai barang bukti. Keduanya langsung dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Ini orangnya ya. Ini membawa 2 orang dan sudah diamankan 2 orang saat ini oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya membawa molotov. Akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa. Makanya kami menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakum akan melakukan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok yang mencoba merusak penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa tadi di muka umum. Akan diselidiki terafiliasi dengan siapa teman-teman. Nah loh, nah ini Mak Tarwiyah is back. Zaman Pak Jokowi Mak Tarwiyah ini ribut. Zaman Pak Prabowo Mak Tarwiyah ribut juga teman-teman. Tiap demo perasaan ada terus. Apakah sudah jadi karyawan tetap atau gimana teman-teman? Bosen ternyata grup ini lagi. Nah ini yang kemarin kita lihat. Terus terang mengkritik ADD. Ini lagi Roy Suryo. Dan kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak ada fokus dengan apa? Adili Jokowi. Ya itu jelas ya. Perekonomian itu memburuk itu gara-gara tinggalan dari rezim sebelumnya. Kasihan Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo itu sudah berusaha betul ya untuk mengendalikan ekonomi. Tapi kan kita tahu di tengah-tengah beliau mengatur ekonomi, ya di tengah-tengah mengatur segala yang ada, tiba-tiba ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh menterinya, ya menterinya kan MBG, ya Mas Bahlil ganteng katanya lagunya, ganteng-ganteng kok naikkan harga BBM itu gimana? Jadi nggak ganteng lagi itu namanya. Ya, nah ini harus hati-hati. Pak Prabowo harus tahu, kenapa orang-orang yang ada di seputar Pak Prabowo itu adalah tinggalan atau titipan rezim lama, ya. Jadi harus siap, harus harus tahu atau harus waspada, ya. Jadi kemarin kan kita lihat juga ini pernyataan dari Roy Suryo yang intinya itu nyalahin Pak Jokowi lagi, disambung-sambungin gitu. Apa-apa ini dicari celahnya untuk menyalahkan Pak Jokowi. Kita kan tahu ya status Roy Suryo itu tersangka bersama Tipa juga. Ya seharusnya persiapin aja, siap-siap untuk menghadapi sidang, siap-siap untuk membuktikan
Kalaupun ada buktinya. Kan kata Rismon juga kemarin kita lihat Roy Suryo siap-siap aja dikuliti di sidang gitu kan. Ini ada momen tertentu nyalahin Pak Jokowi. Ada momen lagi nyalahin Pak Jokowi. Gitu aja terus alurnya teman-teman. Justru yang pertama kali adalah harus ya adili Jokowi dulu. Dan yang kedua ya, kita juga harus sadar. Sudah cukuplah. Ini sepertinya Aji mumpung memang. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolo. Oh, ini yang viral tuh pernyataan siapa? Tio. Ini buat semua pengamat biadab. Lu bener-bener keterlaluan. Yang namanya pengamat itu memang di mana-mana merasa lebih jago daripada pemainnya. Pengamat bola merasa lebih jago daripada Ronaldo. Iya, karena kamu cuma pengamat. Ketika kamu pengamat disuruh mengambil keputusan, menjadi real decision maker, duduk di kursi pemerintahan, duduk di satu posisi yang kamu harus mengambil keputusan, lu juga pasti akan jadi ayam sayur dengan segala teori-teori yang kamu merasa hebat itu. Nah, ketika Indonesia ini sedang ditekan dalam kondisi yang buruk, pengamat-pengamat ini awalnya keren, awalnya pakai semua teori seakan-akan care untuk perubahan Indonesia, mengkritik, mungkin juga mereka memberikan masukan, tetapi mereka terjebak dalam situasi ketika Indonesia berbalik arah menjadi lebih baik, bukannya mereka happy, tetapi mereka diem. Awalnya mereka bilang IHSG akan ke 4.000, 4.500, 3.000, rupiah akan ke 25.000, 30.000, 40.000, Indonesia akan bangkrut dan seterusnya. Wah, seakan-akan waktu kondisi lagi krisis mereka berpesta pora, mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi begitu yang rupiahnya menguat, IHSG-nya menguat, kondisi lebih baik, pemerintah juga melakukan korektif, dan situasi menjadi kondusif, kemana mereka? Diam 1000 bahas. Kita demokrasi kok. Terbukti apa? Itu anak muda, ketua BEM, sampai detik ini masih hidup dia. Ya kan? Itu mah udah kelewatan sih kalau menurut aku ya. Loh, kalau saya jadi orang tuanya, saya coret dari kakak, terus terang aja. Ya kan? Ini udah dapat clipper kita. Hooknya di sini. Langsung coret dari kakak ya. Coret, bikin malu keluarga itu. Betul. Jadi kan orang tuanya nggak ikut-ikutan. Kayak misalnya saya membawa nama Fem Duyardi gitu, terus saya ngomong yang nggak karu-karuan, yang malu kan semua yang pakai nama itu gitu. Ini bukan hanya Prof Gema ya teman-teman yang memang merespon pernyataan-pernyataan Tio, tapi juga ada ex-Menpora sampai marah besar ya. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Oke. Tapi kerta ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Astagfirullah, istighfar kamu. Coba kalau bapakmu digituin sama orang. Saya belum dapat kucing, namanya sama dengan nama bapakmu, saya bilang namanya tolol, bodoh. Sakit hati nggak kamu? Sakit hati nggak bapakmu? Jangan. Pak Prabowo itu orang tua, senior. Seumuran dengan bapak saya almarhum barangkali. Ya. Oke lah, presiden kita ini jelek. Turunin. Wakilnya, lu nggak suka turunin. Terus siapa yang memimpin? Terus siapa yang mau PLT-nya penggantinya siapa? Lu pikir kalau presiden turunin nggak perlu biaya lagi pemilu? Nanti kalau seandainya presiden terima pemilu nanti dibilang nepotisme lagi. Ya, terus gantiin tuh yang paling suka kowar-kowar tuh, yang paling merasa hebat itu, suruh jadi presiden, turunin Pak Purbaya, suruh dia jadi menteri. Saya kasih tenggat waktu 3 bulan. Berani nggak berjanji depan masyarakat Indonesia kalau dia yang memimpin, rupiah 15.000. Kita balik. Fair tuh. Masalahnya ini kan ada 3 internal memang bobrok, kita tahu blunder. Saya kan sudah berkali-kali bilang tata kelola negara kita tidak sesuai dengan konsep holistic approach. Sudahlah, itu kita tahu semua. Yang kedua eksternal. Lu siapa bisa kontrol? Kelakuannya Amerika suka ngeprank weekend, perang ini itu tidak terkontrol. Kenapa pas di weekend ya? Iya kan? Ketika market tutup keselin banget lo. Nah, karena Jumat udah beli. Iya, saja lo. Nah, yang ketiga apa? Kalau ternyata memang benar konsep di Untold Story gua ada yang konspirasi, ada yang memang mau jatuhin Indonesia karena dia nggak happy dengan kedaulatan negara Indonesia mau berdikari, mau internal lu ini lu beresin, kagak bakal beres. Nah itu ya teman-teman untuk informasi kali ini mengenai salah satunya demo. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.